Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Hidup yang Berdampak, Warisan yang Abadi. Ketika saya mengenang pelajaran Stephen Covey dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, dengan habit yang kedua, begin with the end in mind. Kebiasaan kedua, mulailah dengan tujuan akhir dalam pikiran. Nah, saat ikut seminar Pak Prasetya M. Brata, kami diberi tugas menulis naskah pidato untuk seseorang yang akan dibacakan saat pemakaman masing-masing. Dan orang yang meninggal itu adalah diri kita sendiri. Saya termenung, jika saya meninggal, saya ingin dikenang sebagai pribadi seperti apa. Pertanyaan sederhana, namun menggetarkan jiwa, karena jawabannya tidak akan datang tiba-tiba pada hari kematian kita. Jawaban itu dibentuk oleh keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini. Tuhan memberi saya jawaban lewat kisah Onesiphorus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 16 dari King James Version tertulis, Tuhan memberikan kasih karunia kepada rumah Onesiphorus karena ia sering menyegarkan aku dan tidak malu akan rantaiku. Wah, satu ayat, tapi dampaknya sampai 2000 tahun kemudian. Nama Onesiphorus hanya disebut 2 kali dalam Alkitab, tetapi efek hidupnya menggetarkan sejarah kekristenan. Apa yang ia lakukan? Ia menyegarkan Paulus, mungkin lewat makanan, pakaian, atau bahkan sekedar mendengarkan dan hadir. Yang jelas, ia tidak malu terhadap Paulus. Bahkan saat Paulus ada dalam penjara, ia tekun mencari Paulus di Roma, kota besar, berbahaya dan penuh resiko. Tetapi Onesiphorus tidak mundur. Ia tetap setia. Ia hidup sesuai namanya, pembawa manfaat. Bandingkan dengan Figelus dan Hermogenes dalam 2 Timotius 1 ayat 15, disebut hanya untuk dikenang sebagai pengecut. Duh, saya tidak mau dikenang seperti itu. Tindakan kecil Onesiphorus mungkin terlihat remeh saat itu, tetapi karena ia melakukannya dengan kasih dan iman, Tuhan mencatatnya bukan hanya dalam kitab, tetapi dalam sejarah kekal. Tuhan tidak melupakan pekerjaan kasih-Mu, kata Ibrani 6 ayat 10. Itu sebabnya saya suka menulis kisah-kisah seperti seruput kopi cantik. Bukan sekedar cerita, tetapi kesaksian yang mengangkat prinsip-prinsip Tuhan yang bisa diteladani. Pernah seorang teman berkata, tulisan ibu seperti pelita menuntun saya di tengah gelapnya keputusan. Wow, saya terharu. Ternyata saat kita menulis kebaikan Tuhan atau melakukan hal kecil dengan kasih, itu bisa menjadi warisan yang memberkati orang lain, bahkan setelah kita tidak ada. Tulislah sesuatu yang layak dibaca atau lakukan sesuatu yang layak untuk ditulis, kata Benjamin Franklin. Dan ini alasan saya terus menulis. Saya ingin meninggalkan jejak yang memberkati, bukan sekedar nama di batu nisan.
Onesiforus adalah contoh nyata bahwa tidak harus menjadi pengkhotbah besar atau mengukir prestasi yang spektakuler untuk meninggalkan warisan abadi. Cukup setia, cukup mengasihi, cukup hadir, bahkan di saat sulit. Matius 10 ayat 42 berkata, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Jadi jangan pernah meremehkan tindakan kasih yang sederhana. Tuhan menghargainya. Ketika kita hidup dengan tujuan kekal, keputusan kita menjadi berbeda. Kita tidak lagi dikuasai rasa takut atau ego, karena kita tahu yang kita bangun bukan hanya reputasi, tetapi warisan rohani. Rick Warren berkata, "Anda tidak kebetulan ada di dunia ini. Tuhan telah menciptakan Anda untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Hidup yang paling memuaskan adalah saat Anda menemukan dan mengikuti panggilan yang telah Tuhan rencanakan bagi Anda." Teman-teman, mari kita renungkan, apakah hidup kita hari ini akan dikenang dengan sukacita atau disesali orang? Apakah kita hidup untuk memberi dampak atau sekedar menjalani hari? Saya percaya hidup bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa banyak hidup yang kita sentuh. Maukah kita menjadi seperti Onesiforus, membawa manfaat, menyegarkan sesama, menjadi berkat? Hidup seperti itu akan terus bersuara bahkan setelah kita diam. Sesungguhnya selama orang masih menyebut nama kita, diri kita belum meninggal, kata orang bijak. Menarik bukan? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.